Nah, ini cara-cara kita memulihkan jasa. Saya lanjutkan. Harus memperbaiki produk jasa kita, mengganti seluruh uang yang telah dikeluarkan pelanggan. Nah, ini bisa tergantung dari perjanjian dan peraturan perusahaan. Kalau misalnya kayak Mbak Yusni kemarin, Anda nggak puas, uang kami kembalikan. Nah, berarti ini harus mengganti seluruh uang yang telah dikeluarkan oleh konsumen. Tapi nggak harus tiap perusahaan seperti itu, tergantung kebijakan masing-masing seperti apa dan tingkat kesalahan kita sejauh mana. Jadi tergantung dari kondisinya ya. Terus mengganti sebagian uang, nah ini tergantung kan, bisa semua, bisa sebagian, tergantung kondisi yang terjadi pada saat kita melakukan kesalahan. Terus permintaan maaf itu pasti. Jadi ketika kita melakukan kesalahan itu wajib hukumnya untuk minta maaf. Terus penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Jadi misalnya kita melakukan kesalahan, terus konsumen komplain, nah kita harus bisa menjelaskan kenapa kok sampai kita tuh bisa melakukan kesalahan seperti ini, misalnya seperti itu. Terus memberikan jaminan kepada konsumen bahwa masalah tersebut nggak akan terulang. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang kedua, oke, dengan kesalahan yang sama. Makanya kita harus bisa meyakinkan konsumen itu tadi supaya mereka nggak berpindah ke perusahaan lain. Itu kita harus memberikan jaminan kalau kita nggak akan melakukan kesalahan yang sama memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk mengeluarkan kemarahannya. Nggak masalah, kita harus mau menerima kritikan dari orang lain ketika kita melakukan kesalahan. Oke, apalagi pelanggan itu pernah dengar pelanggan adalah raja kan. Nah, kita harus apa ya, menerima unek-unek istilahnya dari pelanggan. Nggak masalah, mereka boleh marah selama mereka nggak melakukan tindakan kekerasan kan. Jangan sampai kalau mereka pas komplain melakukan kekerasan kita diem aja juga jangan. Tapi tetap harus ada batas-batasnya. Mereka boleh protes, itu boleh, nggak masalah. Karena emang kalau kita melakukan kesalahan kan wajar kalau orang marah ke kita. Itu tetap harus didengarkan. Tapi ya orang marah juga harus ada batasannya. Jangan sampai melakukan kekerasan. Oke, itu cara-cara untuk memulihkan jasa kita. Terus ini fair treatment, situ ada 3, outcome fairness, procedural fairness, sama interactional fairness. Outcome fairness ini pelanggan mengharapkan hasil atau kompensasi yang sesuai dengan level ketidakpuasan yang mereka rasakan. Itu outcome fairness. Jadi kayak misalnya tadi pelanggan minta ganti rugi seluruhnya, atau pelanggan minta ganti rugi sebagian, atau apa, macam-macam, tergantung dari tingkat kesalahan yang kita buat juga pelanggan minta apa biasanya. Kalau procedural fairness itu sebagai tambahan dari kompensasi, pelanggan berharap keadilan dari sisi kebijakan, peraturan, dan batas waktu dari proses komplain. Jadi prosedur komplain itu seperti apa? Misalnya kayak orang beli pulsa, biasanya batas waktu untuk bilang kalau pulsanya belum masuk adalah 1 kali 24 jam. Di luar itu perusahaan nggak mau menerima komplain bisa. Nah, itu namanya procedural fairness. Terus kalau interactional fairness itu pelanggan berharap mereka diperlakukan dengan sopan, kebodohan, dan kejujuran. Jadi itu juga penting ya. Jadi ini 3 outcome, procedural sama interactional. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ini caranya fair treatmentnya kepada customer seperti apa. Ini macam-macamnya ada 3. Terus nah ini service recovery strategy yang harus kita lakukan ketika kita berbuat kesalahan. Bertindak cepat, ini act quickly. Jadi ketika ada kesalahan kita harus tanggap gimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Terus provide adequate explanation, ini kayak sudah yang saya jelaskan tadi kan. Kita harus mampu memberikan penjelasan kenapa kok sampai kita melakukan kesalahan. Terus treat customer fairly, kita harus memberikan tindakan yang
bagus kepada konsumen, sama cultivate relationship, kita harus membangun lagi hubungan kita dengan konsumen. Terus learn from recovery experience, jadi kita harus belajar dari pengalaman yang sudah ada, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama learn from lost customer. Lost customer itu maksudnya kita sudah kehilangan pelanggan, nah kita harus belajar kenapa kok sampai pelanggan itu pindah ke perusahaan pesaing misalnya. Terus make the service feel safe, maksudnya kita harus mampu memperbaiki kesalahan. Terus sama encourage and track complaint, jadi kita harus bisa menangani komplain-komplain yang masuk ke kita. Itu cara-caranya untuk merecovery service failure kita, maksudnya memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Itu cara-caranya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kayaknya sudah terakhir. Oh ya, sudah terakhir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang gimana caranya mempertahankan pelanggan, memperbaiki kesalahan,